Shalom Kingdom Kids, Shalom adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat bukan? Kembali Kak Kris dan Kak Grace akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita ibadah, ayo kita berdoa dulu. Lipat tangan kalian, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami akan lakukan ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami Bapa, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Mari kita angkat satu pujian Kingdom Kids. Kerajaan Allah hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Masih semangat adik-adik untuk memuji Tuhan? Kita angkat satu pujian lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kita nyanyikan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur Shalom adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi. Sudah sekian lama kita tidak ketemu. Sekarang kita akan sama-sama berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan masih tetap menyertai kami hingga hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang gagah perkasa, Tuhan yang sanggup menjagai kami, Tuhan yang sanggup melindungi kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati seperti seorang murid yang mau diajarkan.
Biar kiranya firman Tuhan hari ini menjadi pegangan buat kami, menjadi kekuatan buat kami, supaya kami bisa bertumbuh menjadi anak Tuhan yang mengasihi dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang Tuhan kasihi, setelah beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang nama-nama Allah. Tentu adik-adik masih ingat ya, kalau misalnya adik-adik sudah lupa, adik-adik bisa putar ulang. Kenapa? Karena kita mau belajar bertumbuh bersama. Kita mau mengenal Allah kita dengan benar. Allah kita, Allah yang seperti apa sih? Kita jangan hanya kenal tahu adik-adik. Oh, aku tahu Allah ada di surga. Oh, aku tahu Tuhan Yesus. Oh, aku tahu. Oh, aku tahu. Semua orang bisa tahu, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kenal. Kenal itu lebih akrab, lebih dekat secara detil. Detil itu apakah? Mengetahui secara persis. Walaupun memang kita tidak bisa tahu secara keseluruhan Allah seperti apa-apa, nggak bisa adik-adik. Kenapa? Karena Allah itu maha. Nah adik-adik, lewat pelajaran-pelajaran kita belajar tentang nama Allah, panggilan Allah. Hari ini kita belajar tentang satu nama Allah lagi, yaitu Tuhan yang perkasa. Apa adik-adik? Tuhan yang perkasa, atau di dalam bahasa aslinya disebut dengan Yehovah Gibor. Nah adik-adik, seperti apa yang dimaksud dengan Tuhan yang maha perkasa? Kalau adik-adik mendengar kata perkasa, apa yang ada di dalam pikiran adik-adik? Kalau adik-adik buka kamus bahasa Indonesia, kata perkasa itu diartikan sebagai kuat, berkuasa, gagah berani, dan hebat. Tentu saja berdasarkan arti ini, orang seringkali berpikir bahwa kalau orang disebut dengan perkasa, itu artinya badannya besar, kuat, gagah berani, lalu dia berkuasa. Betul nggak adik-adik? Ya kan? Nih misalnya nih sekarang contoh, Kak Ina kurang begitu paham ya film-film sekarang, jagoan adik-adik siapa sih? Coba Kak Ina mau tanya. Siapa? Oh gitu. Ya, Kak Ina tahu sekarang ada yang namanya Thor. Thor itu siapa tuh? Jagoan yang pegang palu. Itu kita bisa bilang bahwa dia itu perkasa. Ototnya besar-besar adik-adik. Dan dia sanggup menolong orang lain. Betul tidak? Dia sanggup mengalahkan penjahat. Dia sanggup berkuasa atas orang-orang yang ingin menguasai dia. Nah adik-adik yang Tuhan kasihi, sekarang kita mau lihat apakah jagoan adik-adik dan jagoan Kak Ina yang Kak Ina sebut tadi, si Thor itu, apakah sungguh-sungguh dia berkuasa? Tapi hari ini kita belajar bahwa ada satu Allah, satu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang perkasa, yaitu Yehovah Gibor. Adik-adik mari kita lihat di dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai 8, Mazmur 24 ayat 1 sampai 8, Kak Ina akan bacakan secara cepat buat adik-adik ya. Kak Ina akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dulu. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atasnya lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Yang pertama dikatakan Tuhan itu yang empunya langit dan bumi. Dia yang memiliki langit dan bumi. Tuhan yang perkasa itu, Yehovah Gibor itu, dia yang memiliki langit dan bumi. Dia yang menciptakan semuanya adik-adik. Waduh keren bener Tuhan kita adik-adik. Betul nggak?
Apakah Thor, jagoannya Kak Ina, memiliki bumi? Tidak adik-adik. Dan adik-adik tahu ya, jagoan Kak Ina, jagoan adik-adik itu semua cuma ada di film. Dan itu semua setting, bohong. Itu semua buatan. Mereka kalau mau jadi Thor nggak badannya besar-besar begitu adik-adik. Tapi dia pakai kostum sehingga badannya sepertinya sempurna. Tetapi firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur 24 ayat 1-3 tadi mengatakan bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya adik-adik. Tidak ada Allah yang punya kuasa selain daripada Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya, hebat Allah kita adik-adik. Dikatakan dialah yang mendasarkannya di atas lautan. Mendasarkan apa? Mendasarkan bumi, mendasarkan hasil ciptaannya. Lalu kemudian dikatakan dia menegakkannya di atas sungai-sungai. Di dalam ayat yang ketiga, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang bisa dekat-dekat sama Tuhan yang perkasa? Adik-adik kalau membaca Alkitab, siapa di sini yang rajin baca Alkitab setiap hari? Adik-adik akan menemukan di dalam Perjanjian Lama, Alkitab kita terdiri dari 2 buku, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau adik-adik baca di dalam Perjanjian Lama, Tuhan yang besar itu adik-adik, kalau kita mau menghampiri Allah, itu kita tidak bisa bertemu langsung adik-adik. Bahkan firman Tuhan ada mengatakan, kalau orang melihat wajah Tuhan, dia akan mati di tempat seketika. Oleh sebab itu, tidak ada yang bisa berkomunikasi, tidak ada yang bisa bicara dengan Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ketiga dikatakan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang berdiri di tempat yang kudus? Adik-adik yang Tuhan kasihi, tidak ada satu manusia pun yang sebenarnya boleh bisa datang menghadap kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus, sementara kita adalah manusia berdosa. Tetapi adik-adik di dalam ayat yang keempat dikatakan, yang boleh naik ke gunung Tuhan ada nih adik-adik, tapi ada syaratnya. Yang pertama di dalam ayat yang keempat dikatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Adik-adik di dalam ayat yang keempat dikatakan, orang yang bisa datang ke gunung Tuhan dan menghampiri Tuhan di tempat kudusnya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tetapi masalahnya adik-adik, di seluruh dunia, semua manusia yang ada di seluruh dunia, dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satu pun yang bisa datang ke gunung Tuhan, bertemu dengan Tuhan yang kudus. Karena apa? Semua orang sudah berbuat dosa. Nah, adik-adik, ketika kita tahu, aduh gak ada yang bisa datang ke gunungnya Tuhan, menghampiri Allah yang perkasa itu, maka kita akan melihat bahwa sepertinya sia-sia. Tetapi mari kita ikuti firman Tuhan berikutnya adik-adik. Dikatakan dialah di dalam ayat yang kelima, Mazmur 24 ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat yang keenam, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Ayat yang ketujuh, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Dan ayat yang ke-8, siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Adik-adik, ternyata di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur 24 ini, kita diberitahu bahwa ada orang-orang yang bisa datang menghampiri Allah yang perkasa itu. Nah, jadi kita melihat adik-adik, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang perkasa itu
betul Dia adalah Allah yang adil, Allah yang penuh dengan kekuatan, yang bisa menghukum semua manusia yang berdosa. Tetapi di dalam ayat-ayat selanjutnya kita belajar ternyata Allah memberikan kasih-Nya kepada manusia. Walaupun di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah berbuat dosa, tangannya tidak bersih, hatinya tidak murni, lalu kemudian dia perbuatannya menyakiti hati Tuhan. Tetapi nanti kita lihat apa yang Tuhan perkasa itu lakukan. Jadi yang pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi, alam semesta dengan kekuatan dan kedahsyatannya. Allah kita luar biasa, bukan adik-adik? Nah, bagaimana kita bisa melihat apakah betul Allah yang kita sembah, Allah yang perkasa itu benar-benar perkasa, benar-benar luar biasa, benar-benar berkuasa, benar-benar kuat adik-adik. Adik-adik, kita bisa mengetahui dengan persis bahwa benar Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang perkasa melalui apa? Melalui seluruh ciptaannya. Itu yang pertama adik-adik. Melalui hasil ciptaannya. Tuhan menciptakan gunung-gunung yang dahsyat, yang luar biasa. Tidak ada tangan yang bisa menciptakan gunung-gunung yang begitu luar biasa adik-adik. Itu dari hasil ciptaannya. Kita juga bisa melihat bagaimana gelombang ombak yang bergemuruh begitu dahsyat. Bahkan di waktu-waktu tertentu, gelombang itu bisa tinggi sekali adik-adik. Tentu saja kita menjadi takut karena kedahsyatan gelombangnya ombak. Bagaimana dengan Tuhan yang mencipta adik-adik? Adik-adik mungkin ada juga yang tinggal di daerah gunung berapi. Apakah adik-adik pernah lihat ketika gunung berapi itu mengeluarkan uap panas dan semburan api yang tinggi? Itu semua adalah ciptaan Allah yang perkasa adik-adik. Dia menciptakan semuanya dengan begitu dahsyat. Luar biasa bukan adik-adik Allah kita? Jadi kita jangan pernah tinggalkan Tuhan yang perkasa itu. Tapi ada satu hal yang menarik. Allah juga, tadi yang pertama, kita bisa melihat keperkasaan Tuhan melalui semua hasil ciptaannya. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal, mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perkasa. Yang kedua, melalui perbuatannya. Adik-adik, kalau adik-adik baca tadi di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa Tuhan melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan kepada umat manusia untuk kebaikan manusia adik-adik. Tentu adik-adik masih ingat bagaimana cerita Lot di kota Sodom yang dia tinggal di tengah orang-orang jahat. Lalu kemudian Tuhan murka dengan kejahatan mereka dan Tuhan menghukum kota itu. Perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang dahsyat itu begitu menyaksikan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Tentu juga adik-adik masih ingat bagaimana seorang perwira yang gagah perkasa yang bernama Naaman disembuhkan dari penyakitnya hanya karena dia menyelam di sungai Yordan. Bukankah itu Allah yang luar biasa? Belum lagi kita melihat di dalam Perjanjian Baru, di dalam bagian Alkitab kita juga dalam Perjanjian Baru, begitu banyak perbuatan Tuhan yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Contohnya, Dia menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dia mengusir setan dari seorang yang kerasukan dan mengusirnya pindah ke babi-babi. Bahkan Tuhan Yesus juga membangkitkan Lazarus misalnya dari kuburnya. Itu adalah perbuatan-perbuatan Allah kita yang perkasa adik-adik. Sepertinya ya Kak, kok itu ceritanya hebat, spektakuler, wow, luar biasa. Tapi adik-adik jangan lupa, di dalam Perjanjian Lama Tuhan juga menceritakan bagaimana perlindungan Tuhan kepada bangsa umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Begitu juga di dalam Perjanjian Baru,
Tuhan menunjukkan perlindungannya kepada manusia. Nah, perlindungan apa yang pernah adik-adik alami ketika adik-adik sedang sakit, ketika adik-adik sedang dalam mara bahaya? Tuhan jagai kita. Dia adalah Allah yang perkasa. Selanjutnya, keperkasaan Tuhan ditunjukkan sesuai dengan maksud dan rencananya. Oh, kayak seperti orang pemanah adik-adik, dia harus mengenai sasaran tepat di tengah-tengah papan bidiknya. Anak panahnya harus menancap tepat di situ. Seperti contoh di gambar adik-adik. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Dengan keperkasaan Tuhan ditunjukkan sesuai dengan maksud dan rencananya. Jadi, apa yang Tuhan kerjakan itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan yang baik buat adik-adik dan buat kakak. Nah, kakak percaya bahwa adik-adik sudah mulai belajar mengerti nih sekarang. Betul, kita punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang bisa melakukan apa saja. Tapi adik-adik harus ingat bahwa apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita itu punya rencana, punya tujuan. Yang pasti tujuannya untuk kebaikan kita. Adik-adik, keperkasaan Tuhan juga ditunjukkan bukan hanya dengan perkara-perkara atau cerita-cerita atau perbuatan-perbuatan yang kelihatannya hero, jagoan gitu ya. Kelihatannya keren, kelihatannya hebat. Tetapi keperkasaan Tuhan juga ditunjukkan dengan kelemah lembutan. Hah? Masa lemah lembut disebut perkasa? Betul adik-adik. Orang yang lemah lembut, dia bisa menguasai dirinya sendiri. Bukankah itu juga perkasa? Jadi adik-adik kita juga belajar dari firman Tuhan. Kalau adik-adik sedang dalam keadaan marah, mungkin diganggu, adik-adik mungkin ada yang pernah dibully, adik-adik tahu dibully, dikata-katai, dihina, diejek dan lain sebagainya, mungkin dipukul oleh teman, tapi adik-adik bisa menguasai emosi, adik-adik tidak marah, adik-adik juga disebut dengan orang perkasa. Keren, bisa menguasai diri sendiri. Nah, jadi keperkasaan Tuhan itu ditunjukkan juga dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Kita belajar ya dari Tuhan adik-adik, bagaimana Tuhan juga menunjukkan kelemah lembutannya dan kerendahan hatinya di tengah-tengah keperkasaannya Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kenapa? Karena dikatakan tadi di dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah berdosa, tidak ada orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Kecuali Tuhan yang perkasa, yang bisa menolong manusia dari dosa. Upah dosa adalah maut. Betul adik-adik. Jadi Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. Itu adalah bukti keperkasaan Tuhan, di mana Tuhan memberikan kemenangan kepada kita dengan cara Dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga. Itu adalah bukti kemenangan Tuhan yang diberikan kepada kakak dan juga kepada adik-adik. Allah kita luar biasa ya, begitu dahsyat. Jadi Kak Ina mau dorong adik-adik, jangan pernah tinggalkan Tuhan yang perkasa itu hanya untuk hal-hal yang tidak baik. Apa tidak baik? Misalnya adik-adik berbuat dosa, adik-adik menyakiti hati orang tua, adik-adik merusak diri kamu, sehingga kita jauh dari Tuhan dan kita ada hidup di dalam dosa. Apakah kita bisa datang kepada Tuhan yang perkasa itu? Nah, ini pertanyaan yang bagus adik-adik. Kalau gitu Kak, gimana caranya aku bisa datang sama Tuhan, minta ampun kalau aku sudah berbuat dosa? Bagaimana aku minta perlindungan sama Tuhan? Adik-adik, ini kabar gembira, kabar baik. Apakah kita bisa datang?
Tadi di dalam Mazmur 24 ayat yang keempat, di sana dikatakan bisa ternyata adik-adik. Dan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus yang kita bisa baca kisahnya dalam perjanjian baru. Di dalam sekarang kita lihat di dalam Mazmur 24 ayat yang keempat dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kak, sekarang ini kan kita lagi pandemi, kita sering cuci tangan tuh dan memang harus kita cuci tangan. Apakah itu yang dimaksud dengan bersih tangannya? Adik-adik, bukan itu yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini. Artinya di sana dikatakan bahwa kita tidak melakukan perbuatan dosa. Kita tidak melakukan perbuatan keji dengan tangan kita. Contoh yang paling sederhana adalah apakah kita pernah memukul orang dengan tangan kita? Atau kita membelai mereka ketika mereka sedang dalam kesusahan. Adik-adik gunakan tangan ini untuk apa? Apakah untuk hal-hal dosa? Apakah untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan? Murni hatinya. Apakah yang keluar dari mulut dan pikiran kita itu hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Atau justru yang membuat Tuhan susah dan sedih? Adik-adik kita bisa koreksi ya, kita bisa evaluasi, kita bisa ngecek apakah hati kita ini murni. Aku ingin mengasihi Tuhan selama-lamanya Tuhan. Aku ingin mencintai Tuhan selama-lamanya. Aku gak mau bohong, aku gak mau menipu orang, aku gak mau bohongin papa dan mama, aku gak mau bohongin ibu guru. Aku ingin mengasihi teman-temanku. Miliki hati yang murni adik-adik. Bagaimana caranya? Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus berdoa, kita harus baca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam. Sekarang kakak tanya, adik-adik, kalau adik-adik baca firman Tuhan dan berdoa, lalu merenungkan, adik-adik butuh waktu berapa lama? 5 menit? 10 menit? 30 menit? 1 jam? Kelamaan kak. Aku kalau baca firman Tuhan, berdoa, itu kira-kira 1 menit. Waduh, itu berdoa atau apa ya? Nah, adik-adik, sekarang pertanyaan selanjutnya. Berapa lama adik-adik pakai waktu adik-adik untuk main game? Di laptop atau di handphone? Atau adik-adik chatting, WA, terus medsos, terus mengupload berita-berita, foto, dan lain sebagainya. Berapa lama? Mana lebih lama? Melakukan hal-hal yang seperti itu tadi, medsos dan lain sebagainya, buka video games di handphone, atau adik-adik baca Alkitab. Nah, akan terlihat hasilnya adik-adik. Kalau adik-adik lebih mengutamakan untuk dekat dengan Tuhan, maka dikatakan kita bisa belajar untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang kedua adik-adik, bagaimana kita bisa menghampiri Allah yang perkasa? Kita harus memiliki iman. Iman itu apa ya kak? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pengharapan dari segala sesuatu yang belum kita miliki adik-adik. Jadi sekarang kalau adik-adik ingin bertemu, ingin dekat dengan Allah yang perkasa, adik-adik harus memiliki iman. Dan katakan, Tuhan, aku adalah milikmu, aku adalah anakmu, aku ingin dekat dengan Tuhan. Aku perlu pertolongan Tuhan, aku perlu perlindungan Tuhan. Dan percayalah,
Allah yang perkasa itu akan datang melindungi adik-adik. Allah yang perkasa itu akan datang membungkus kita semua, menjagai kita dari mara bahaya. Tentu saja adik-adik dimanapun adik-adik berada, adik-adik tahu bahwa situasi sekarang ini belum membaik. Masih kita temui banyak orang-orang yang terjangkit virus corona. Masih banyak orang-orang yang mungkin adik-adik kenal. Dia meninggal karena corona. Gak ada satu orang pun yang bisa menjagai dirinya sendiri adik-adik. Satu-satunya pengharapan kita, satu-satunya pertolongan kita buat adik-adik yang mungkin saat ini sedang sulit. Mama papa sedang kesulitan untuk mencari nafkah. Adik-adik sedang kesulitan bagaimana bisa sekolah. Adik-adik sedang kesulitan, mungkin ada masalah pribadi. Tidak ada yang bisa menolong adik-adik kecuali Tuhan yang perkasa itu. Oleh sebab itu kakak ingin mendorong kamu untuk jangan tinggalkan Tuhan. Demi apapun kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku membutuhkan kekuatan-Mu. Aku membutuhkan keperkasaan-Mu. Dan percayalah dengan iman-Mu, Dia akan menolong kamu. Tuhan berkati, kiranya kamu bertumbuh terus di dalam Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Mari adik-adik kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang diberikan kepada kita, dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang perkasa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami semakin mengerti, kami belajar mengenal Tuhan lebih lagi, bahwa Allah yang kami sembah bukan Allah yang sembarangan. Allah yang kami sembah bukan Allah yang main-main, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup menopang kami, melindungi kami dari setiap ancaman yang ada di sekeliling kami. Tuhan juga mau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Dan Tuhan memberikan kami jaminan pasti tentang keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, keperkasaan Tuhan, biar kiranya itu nyata di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami main-main beribadah kepada Tuhan. Tapi kami ingin belajar Tuhan, kami ingin lebih dekat dengan Tuhan, supaya tangan kami bersih di hadapan Tuhan. Kami memiliki hati yang murni, supaya tangan kami bersih di hadapan Tuhan. Kami memiliki hati yang murni. Terima kasih Tuhan. Ini kami, biar kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi Allah Tuhan. Karena kami bangga memiliki Allah yang perkasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Shalom.